Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat Batu Beling, kali ini bareng aku Avanda Putri kita akan review salah satu produk atau barang yang ada di Batu Beling nih. Tapi kali ini aku nggak akan sendirian nih teman-teman, aku ditemani salah satu rekan aku yang ada di Batu Beling. Aku mau ngingetin juga nih, sebelum kita ulas produk apa aja sih atau produk apa nih yang bakal kita review kali ini, aku mau ngingetin kalian buat teman-teman yang mungkin baru join nih di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan informasi atau video dari kami. Oke nih teman-teman, kali ini nggak sendirian kan, tadi aku udah tunjukin. Halo Mas Afid, gimana nih kabarnya? Siap. Teman-teman, sesuai janji aku tadi, sesuai kataku tadi, kita akan review nih produk atau barang yang ada di Batu Beling ya Mas. Ya. Nah barangnya itu ada di belakang kita, kayak gini. Kita akan bahas terkait barang yang ada di belakangku. Nah kali ini kita akan bahas tentang lemari asam ya Mas. Ya. Nah mungkin teman-teman ataupun sahabat Batu Beling yang mungkin belum tahu atau mungkin baru kenal yang namanya lemari asam itu seperti apa, teman-teman bisa pantengin video ini sampai akhir. Jadi kita saling berbagi informasi, ataupun teman-teman yang udah tahu mengenai lemari asam bisa banget tuh di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing bareng ya Mas, kita bisa koreksi bareng kayak gitu. Lemari asam itu apa, gunanya untuk apa. Oke Mas Alvin, aku mau tanya, mungkin teman-teman di rumah sahabat Batu Beling juga nggak tahu lemari asam itu apa. Kalau Mas Alvin sendiri, lemari asam itu apa sih Mas? Jadi lemari asam ini salah satu furniture untuk laboratorium ya khususnya. Jadi fungsi dasar dari lemari asam ini sendiri untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang notabene itu mudah bereaksi dengan udara. Jadi lemari asam sendiri selain digunakan untuk menyimpan, juga digunakan untuk mereaksikan. Jadi seandainya kita gampangnya itu semisal kita mau mereaksikan senyawa A dengan senyawa B. Nah, ini kita direkomendasikan mereaksikannya di dalam lemari asam. Jadi untuk faktor safety, kurang lebih seperti itulah. Berarti lemari asam sendiri itu digunakan untuk kegiatan di laboratorium gitu ya Mas ya. Jadi nggak seperti lemari-lemari pada umumnya teman-teman. Jadi tagline-nya kayak gitu ya Mas Alvin. Nah Mas Alvin, kalau boleh tahu nih, lemari asam di Batu Beling sendiri, kalau lemari yang mungkin beberapa perusahaan yang lainnya mungkin memiliki ukuran atau tipe yang berbeda. Kalau di Batu Beling sendiri Mas, untuk lemari asam ini kayak mungkin ukuran atau tipenya tuh apa aja sih Mas Alvin? Untuk lemari asam yang ada di Batu Beling secara umum ada 3 ukuran ya. Yang ukuran paling kecil 1,2. Kebetulan yang sudah yang ada di belakang kita ini berukuran 1,4 dan yang paling besar ada ukuran 1,8. Untuk yang ready kebetulan 3 ukuran tadi, tapi customer bisa merequest ukuran sesuai dengan kebutuhannya, atau misalnya di laboratoriumnya sudah di layout saya butuh ukuran 2 meter, kita bisa menyediakan ukuran sesuai request dari customer itu tadi. Oke, jadi intinya meskipun ukuran yang udah ditetapkan sama Batu Beling sendiri buat produsen, mohon maaf, untuk konsumen yang di luar sana yang mungkin tertarik ya Mas, kalau misal udah punya ukuran tersendiri bisa custom gitu Mas Alvin ya? Ya, jadi seandainya dia memiliki ukuran di layout 2 meter, kita bisa sediakan sesuai dengan ukuran. Oke, itu informasi baru nih buat teman-teman semua yang ada sahabat Batu Beling. Oke nih Mas, tadi kan udah tahu ukurannya juga ya, dan kita juga bisa custom. Nah kalau lemari asam yang dari Batu Beling sendiri, yang Batu Beling buat nih, khususnya dari belakang kita juga, itu bahan utamanya atau mungkin bahan pelengkap yang ada dibuatkan dari lemari asam itu apa aja sih Mas, kalau boleh tahu? Ya, untuk lemari asam kita memiliki standar ya. Jadi lemari asam itu karena dia bersinggungan langsung dengan bahan kimia, kita nggak bisa pakai sembarang bahan. Nah, pada umumnya lemari asam ada yang menggunakan multiplex, lapis HPL. Nah, dia ada lapisannya yang tahan terhadap bahan kimia lah ya. Tapi kita tidak menggunakan bahan itu. Kita pakai bahan PVC board yang premium. Yang premium. Jadi PVC board ini sudah memiliki sertifikasi untuk tahan terhadap berbagai bahan kimia ya. Saya tidak bilang semua ya, mungkin sebagian besar lah ya. Pada umumnya PVC board ini sudah tahan terhadap bahan kimia. Oke, berarti ini lebih safety gitu Mas Alvin ya? Selain lebih safety, PVC board ini juga memiliki sifat sulit untuk terbakar. Bukan tidak terbakar, tapi sulit untuk terbakar. Jadi selain sulit untuk terbakar, juga dia tidak merambat. Jadi ketika terjadi insiden, dia tidak akan langsung
menyambar ke furnitur yang lain. Oke, berarti itu Mas Alvin kelebihan dari bahan utama dari PVC board itu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Alvin, kira-kira dari keseluruhannya dari lemari asam sendiri, biar teman-teman ataupun sahabat batu beling yang lihat video ini, apakah keseluruhannya dari bahan PVC board atau ada bahan pendukung lainnya Mas Alvin? Kebetulan untuk lemari asam ini kita membatasi varian produk yang digunakan karena pada produk kali ini kita bersinggungan dengan bahan kimia ya yang mudah bereaksi. Iya, jadi kita menghindari penggunaan logam terutama, kemudian bahan-bahan yang reaktif. Jadi untuk keseluruhan bahan yang kita gunakan ini full dari polimer atau bisa kita sebut dengan plastik ya, walaupun itu tidak murni 100% plastik. Jadi memang ada plastik yang memang dirancang untuk kebutuhan seperti asam, lemari asam atau kegiatan di laboratorium gitu ya kurang Mas lebih ya. Seperti itulah ya. Karena juga yang tadi Mas Alvin bilang bersinggungan dengan bahan-bahan kimia dan belum lagi yang berbahaya gitu Mas Alvin. Oke teman-teman, itu informasi juga nih buat teman-teman semua kalau mengenai bahan utama dari lemari asam yang dibuat batu beling itu seperti itu tadi, menggunakan PVC board ya Mas ya. Yang premium lebih tepatnya. Yang premium. Oke nih Mas, tadi kan kita udah jelasin ya. Kali ini aku mau ngasih tahu teman-teman dan sahabat batu beling juga bagian-bagian dari lemari asam ini Mas. Karena kalau dilihat dari belakang kita ini kan lumayan besar dan bagian-bagian dari lemari asam ini kan cukup banyak. Jadi bisa dong Mas Alvin tuh spill sedikit ataupun mungkin keseluruhan dari bagian-bagian yang ada di lemari asam ini Mas. Oke, jadi untuk mengoperasikan lemari asam pertama kita harus membuka yang namanya sliding shaft. Sliding shaft ini atau kita sebut dengan pintu geser. Caranya dengan menahan tuas yang ada di sini. Nah, kita tahan, kemudian kita angkat. Kita angkat. Nah, di sini kita sudah memberikan safety berupa sliding lock atau kunci pada bagian tertentu, jadi 0, 50 hingga maksimum. Dan ketika posisi 0 itu berarti dalam kondisi tertutup. Kemudian ketika posisi setengah atau posisi 50 cm ini berfungsi untuk mereaksikan kimia. Jadi untuk laboran yang akan mereaksikan kimia, kita buka pintunya setengah seperti ini. Nah, jadi laboran tidak akan terpapar secara langsung seandainya terjadi insiden. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Nah, kemudian untuk kebutuhan lainnya kita bisa tarik tuasnya lagi dan kita angkat sampai maksimum. Nah, seperti ini. Jadi ketika kondisi maksimum ini kita gunakan ketika kita semisal mengambil material. Misalnya kita butuh mengambil substansi kimia, nah kita buka sampai maksimum seperti ini. Nah, di sini ada wastafel satu set dengan kerannya. Jadi di sini terdapat wastafel dan juga afur yang semuanya sudah berbahan polimer, jadi aman digunakan untuk lemari asam. Dan pada bagian atas seperti yang kita lihat, ya bisa disorot di bagian atas sana ya. Di sana ada blower. Nah, blower ini fungsinya untuk menjaga sirkulasi di lingkungan lemari asam. Jadi fungsinya dia adalah menghisap udara yang ada di dalam lemari dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian di bagian belakang seperti yang kita lihat terdapat dua buah bevel modul. Jadi dua buah bevel ini fungsinya untuk menjaga aliran udara yang ada di lemari asam agar konstan. Jadi dari bawah langsung naik ke atas. Nah, fungsinya adalah membantu aliran udara agar terjaga tetap konstan. Dan di bagian sini kita melihat di sini ada airflow. Nah, komponen ini digunakan untuk sirkulasi udara. Jadi udara yang baru akan melewati bawah sini dan masuk ke dalam lemari asam. Dan di bagian ini terdapat separator. Jadi separator ini berfungsi sebagai pembatas ambang aman yang aman digunakan ketika mereaksikan kimia. Jadi seorang laboran yang akan mereaksikan kimia dan meletakkan bahan kimia jangan lebih dari separator ini. Jadi jangan mereaksikan kimia di atas airflow atau meletakkan bahan kimia di atas sini. Jadi kita sarankan di belakang dari separator ini. Jadi keberadaan
separator ini adalah untuk menjaga ketika terjadi insiden, tumpahan dari bahan kimia tidak akan meluber ke area airflow atau bagian luar dari lemari asam. Pada bagian ini terdapat control panel yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah saklar untuk lampu, saklar untuk blower, dan emergency stop. Ya, ini saklar untuk lampu, saklar untuk kipas atau blower, dan terakhir adalah emergency stop yang cara menggunakannya tinggal di. Untuk di bagian bawah, di sini terdapat kabinet, fungsinya untuk sebagai kontrol panel, kontrol untuk air, aliran air maksud saya. Kemudian untuk storage ya, tapi ini bukan untuk storage bahan kimia, jadi ini storage untuk kebutuhan lain ya. Jadi jangan menyimpan bahan kimia di bawah sini karena tidak ada sirkulasinya ya. Jadi untuk menyimpan bahan kimia kita menganjurkan untuk diletakkan di bagian atas. Jadi fungsi kabinet ini untuk menyimpan wadah atau sarung tangan atau kacamata laboratorium dan lain sebagainya. Untuk bagian ini terdapat 2 buah saluran. Yang pertama ini adalah saluran air bersih yang digunakan untuk wastafel, dan yang berikutnya ini adalah saluran pembuangan yang terdiri dari saluran afur dan saluran dari wastafel. Oke Mas Alvin, tadi udah jelasin juga ya dari bagian-bagian keseluruhan ada di lemari asam tadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja review kita kali ini tentang lemari asam. Jadi semoga apa yang disampaikan sama Mas Alvin tadi bisa bermanfaat buat kalian semua, dan mungkin teman-teman yang belum tahu dari bagian lemari asam, apa itu lemari asam, dari adanya video ini bisa mengedukasi gitu ya Mas Alvin. Mungkin terima kasih juga Mas Alvin udah gabung Ya, buat video kali sama-sama. ini, buat review tentang lemari asam. Dan mungkin itu aja dari kami berdua untuk review tentang lemari asam. Jangan lupa juga teman-teman, kalau bisa ada pertanyaan ataupun informasi yang kalian sampaikan, bisa tulis kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa pantengin terus video kita di YouTube channelnya Batu Beling. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.